Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, bahagia. Kembali lagi bareng saya Edvan M. Kautsar di sebuah live yang akan selalu memberi Anda inspirasi dan akan memberikan Anda semangat, motivasi, serta ilmu pengetahuan biar semakin sukses dan tambah hebat. Senang sekali, saya Edvan M. Kautsar bisa kembali menyapa Anda semuanya di YouTube, Instagram, dan juga Facebook. So, buat Anda semua yang hari ini hadir dan hari ini menyimak tayangan ini ya atau live streaming ini, maka saya minta Anda semuanya untuk tuliskan nama dan juga asal kotanya ya. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Apakah gambarnya sudah bagus? Jika sudah, kita akan langsung bahas ya. Kita akan langsung bahas materi yang akan saya share pada malam hari ini. Ayo, siapa aja yang udah hadir di YouTube? Ada Ari, ada Ilmi, ada Dian Pratiwi, ada Atta Talita, dan juga di Instagram sudah banyak yang hadir. Ada Juju, ada Nanik, ada Rizka Andanasari, Okta Sayida, dan juga masih banyak lagi yang lainnya. Dan kita belum akan mulai, tapi kita akan sapa-sapa dulu. Saya mau menyapa teman-teman yang sudah hadir di Instagram, di Facebook, dan juga di YouTube. Dan saya doakan juga semoga teman-teman yang menyimak tayangan live ini mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, keberlimpahan, dan juga kesuksesan. Saya Edvan M. Kautsar akan selalu berbagi ilmu, dan bukan berarti ilmu saya banyak ya, enggak juga. Tapi insya Allah, walaupun mungkin ilmu saya satu, tapi yang satu itu akan selalu saya bagikan, akan saya selalu share. Agar apa? Agar mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk Anda dan menjadi amal jariah untuk saya dan juga untuk kedua orang tua saya di hari akhirat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, ada Atta Talita dari Depok, ada Wahyono dari Jambi, ada Whisky dari Surabaya, ada Delvi Yuryanti dari Bukit Tinggi, dan juga ada di Paket dari Batam. Ini ada Swiss Dance, ada Ricky, ada Andi Pasaloten Tapu, ada Bu Nop, ini guru saya waktu SMP ya. Kumaha damang Bu Nop. Kemudian ada Nenik, ada Teguh dari Bogor, dan juga ada banyak yang sudah hadir lainnya. Jadi kita malam mingguan pada malam hari ini untuk bisa sharing tentang bagaimana kita bisa membuka pintu rezeki. Oke? Sekali lagi, buat Anda semua, agar video ini lebih banyak ditonton, jangan lupa di like videonya dan juga dikomenin di bawah ya. Biar naik nih videonya dan juga bisa menginspirasi lebih banyak orang lagi. Ada Ilmi di YouTube dari Banyuwangi. Oke, buat teman-teman dari YouTube, Facebook, dan Instagram, sekali lagi pada malam hari ini, ya pada kesempatan kali ini, saya akan sharing kepada Anda tentang bagaimana kita bisa membuka pintu rezeki. Tapi, seperti biasa, sebelum itu, saya ingin sampaikan bahwa Anda bisa menonton tayangan-tayangan live lainnya yang sudah saya save di IGTV, di Facebook, dan juga di YouTube. Agar semakin banyak ilmu bermanfaat bisa Anda dapatkan secara gratis. Oke, kita akan segera mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Robbi jinni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, bahagia. Kembali lagi bareng saya Edvan M. Kautsar di sebuah live yang inspiratif dan memberikan Anda motivasi serta asupan ilmu pengetahuan untuk Anda bisa semakin sukses dan semakin hebat. Buat Anda yang di YouTube, jangan lupa subscribe. Buat Anda yang di Instagram, jangan lupa follow dan share. Buat Anda yang di Facebook, jangan lupa untuk di like, komen, dan juga di share. Karena saat ini saya sedang live di 3 tempat atau 3 medsos. Semoga tetap bisa menginspirasi Anda semuanya di setiap hari, setiap waktu. Karena tayangan ini pastinya akan di-save agar bisa bermanfaat untuk Anda semuanya. Yuk, mari kita bahas dulu apa itu 8 pintu rezeki yang sudah Allah siapkan untuk kita. Nah, berbicara tentang rezeki, banyak banget orang yang ngeluh, bener nggak? Yang bilang, Mas Edvan, kok kayaknya rezeki saya seret ya? Kok kayaknya hidup saya kok nggak banyak rezeki ya? Kok kayaknya saya susah banget ya? Kok sayanya, ya intinya rezeki itu banyak yang dikeluhkan lah di dalam kehidupan ini. Nah, mari kita bahas satu persatu. Ada 8 pintu rezeki yang sudah Allah siapkan untuk kemudian Allah titipkan kepada kita di dalam kehidupan ini. Mari kita lihat apa saja rezeki yang dimaksud ya. Sekali lagi, pintu rezeki itu ada 8. Oke, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah rezeki yang telah dijamin. Apa itu rezeki yang telah dijamin? Rezeki yang telah dijamin di sini maksudnya adalah ya Allah sudah menjamin rezeki kita. Mau kita kerja, mau kita rebahan, mau kita bisnis, atau mau kita cuma tiduran aja, Allah udah jamin kita dapat rezeki.
Dan ini sumbernya teman-teman bisa cek semua ya, tapi saya tidak akan bahas terlalu spiritual agar bisa diterima oleh semua masyarakat. Nanti ada waktunya kita bahas secara islami ya. Oke, sekali lagi, rezeki yang pertama, pintu rezeki yang pertama adalah rezeki yang telah dijamin. Di mana pintu rezeki ini ya benar-benar udah Allah jamin. Sekali lagi, mau kita tiduran, rebahan, mau kita pokoknya ngapain aja Allah pasti kasih deh. Ya, sejak kapan Allah jamin? Semua sudah Allah tuliskan sejak sebelum kita lahir. Bahkan jauh sebelum itu semua rezeki kita, kematian kita bahkan ya jodoh kita semua sudah Allah tulis di Lauhul Mahfuz ya, Lauhul Mahfuz. Oke. Nah, teman-teman semuanya, inilah pintu rezeki yang pertama yang bisa kita maksimalkan. Jadi pintu rezeki ini udah Allah jamin. Makanya jangan pernah takut kehilangan rezeki. Jangan pernah takut juga rezeki tertukar. Jangan pernah juga takut rezeki kita diambil orang. Kenapa? Karena semua udah dijamin. Semua udah ada takarannya, semua sudah jelas kapan waktunya diberikannya. Sebelum kita meninggal dunia, selama kita masih hidup, Allah akan berikan pintu rezeki yang pertama ini, yaitu rezeki yang telah dijamin. Kita masuk ke pintu rezeki yang kedua, yaitu rezeki karena usaha. Apa itu rezeki karena usaha? Rezeki karena usaha ini syaratnya adalah kita harus usaha, harus ikhtiar. Ya, usaha itu bisa kerja, bisa bisnis, bisa jualan, bisa apa aja lah. Intinya karena usaha. Dan kalau kita nggak usaha, ya kita nggak dapat melalui pintu rezeki yang ini nih teman-teman. Jadi syarat pintu rezeki yang kedua ini adalah kita harus berikhtiar. Semakin kuat ikhtiar kita, Allah yang Maha Adil akan menyesuaikan aliran rezekinya buat teman-teman semuanya. Nah, jadi makanya kenapa kita setiap pagi itu harus bertebaran di muka bumi, maksudnya untuk bekerja, untuk berbisnis, untuk berjualan, buat berdagang. Untuk apa? Agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita rezeki lebih deras, lebih banyak lagi. Sampai sini paham ya? Kalau teman-teman paham, tulis di kolom komentar 2 pintu rezeki yang sudah saya jelaskan ini. Mari kita lanjutkan ke pintu rezeki yang ketiga. Apa itu pintu rezeki yang ketiga? Pintu rezeki yang ketiga adalah pintu rezeki yang akan kita dapatkan ketika kita bersyukur. Maksudnya gimana? Jadi gini teman-teman, kalau misalnya teman-teman dapat sesuatu, kemudian bersyukur. Nah, Allah tambahkan nikmatnya kepadamu. Ya, jadi barang siapa bersyukur kepadaku, kata Allah, niscaya akan kuberikan nikmatku kepadamu. Dan barang siapa mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Oke, sekali lagi teman-teman, sebelum kita lanjutkan, saya mau menyapa teman-teman di Instagram. Ini ada Riana Sabar, Niki Pratiwi, Diki Farlu, ada Eli, dan juga teman-teman semuanya. Saya lagi live di 3 tempat, yaitu di Instagram, di Facebook, dan YouTube. Di YouTube juga udah banyak banget yang hadir. Makasih banyak teman-teman. Kita akan langsung lanjutin lagi ke poin berikutnya. Poin keberapa sekarang? Poin yang ketiga tadi ya. Rezeki karena bersyukur. Nah, kalau misalnya kita ngerasa, Mas Edvan, kok rezeki saya seret ya? Kok rezeki saya dikit terus ya? Nah, itu karena nggak bersyukur. Rezekinya udah kita dapetin. Dan yang berikutnya adalah karena kita nggak bersyukur, maka Allah kasih azab ya, tanda kutip nih. Allah kasih masalah dalam hidup gitu. Nah, ingat rezeki itu bukan cuma uang, teman-teman. Bisa jadi dalam setiap hari kita dikasih banyak rezeki sama Allah, tapi karena yang kita lihat rezeki cuma uang, rezeki yang lain gak kita syukurin, akhirnya tertutuplah pintu rezeki karena bersyukur ini. So, tugas Anda sederhana. Lihat segala hal yang sudah Anda miliki, lihat segala hal yang sudah Anda dapatkan, yang sudah Allah berikan. Syukuri satu persatu dengan sepenuh hati, biar Allah kita akan coba membuat Allah senang sama kita. Agar apa? Agar Allah memberikan rezekinya lebih kepada kita. Wah, ini udah ada Abdillah Ridwan, ada Eni Purwanti, ada Putri Yuna, ada Itsmo. Makasih banyak ya. Oke, lanjut lagi ya. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga udah tadi ya, rezeki karena bersyukur, kuncinya adalah bersyukur. Jadi Allah bukakan pintunya. Rezeki yang keempat adalah pintu rezeki tak terduga. Apa yang dimaksud pintu rezeki tak terduga di sini, sahabatku semuanya, teman-teman semuanya adalah ini biasanya gini, contohnya pernah nggak ngalamin kayak gini? Kita jualannya ke si A, nawarinnya ke si A, yang beli si B. Kita, orang-orang yang anak muda nih, pacarannya sama si A, nikahnya sama si B. Akhirnya jagain jodoh orang. Nah, itu pintu rezeki yang tak terduga. Jadi, sama yang dulu diajarin sama Siti Hajar, ya istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika dia berlari sofa marwah, ternyata rezeki yang ia dapatkan bukan di sofa, bukan di marwah, tapi di mana? Di bawah kaki anaknya, Ismail alaihi salatu wassalam. Dan akhirnya itulah rezeki yang tak terduga. Jadi tugas kita sekarang ikhtiar. Kita nggak pernah tahu rezekinya Allah kasih lewat mana. Bisa jadi kita nolongin si A, yang akhirnya nolongin kita si Z.
Bisa jadi kita jualan ke si A, yang beli si X gitu ya. Kita nggak pernah tahu intinya. Itulah yang dimaksud rezeki yang tidak terduga. Bagaimana caranya? Ya kitanya harus selalu berpositif thinking, berhusnuzon sama Allah bahwa Allah akan memberikan kita rezeki. Wah, di Instagram udah ada sekitar 40 orang yang nonton, terima kasih. Kemudian di YouTube juga udah sekitar berapa ya? 50 orang ya. Kita akan terus menyapa teman-teman yang hadir yang lain. Semoga seperti biasa yang nonton di atas 100 orang dari masing-masing media sosial. Oke, berikutnya adalah tadi sudah rezeki karena bersyukur. Berikutnya adalah rezeki yang tak terduga tadi sudah, dan berikutnya adalah rezeki karena istighfar. Teman-teman semuanya, satu hal yang harus kita pahami tentang rezeki. Jadi rezeki itu seperti hujan yang jatuh menghujani tubuh kita ya, saking banyaknya, saking cepatnya. Jadi kayak hujan yang deres tuh. Nah, lalu bagaimana dengan rezeki yang kok kayaknya seret banget? Bisa jadi karena di dalam hidup kita tanpa kita sadari, kita menggunakan payung rezeki atau penghalang rezeki. Apa penghalang rezeki yang dimaksud? Penghalang rezeki yang dimaksud itu adalah dosa-dosa kita. Ya, ini ada Rudi Hartono dari Damasraya dan lain-lain ya. Nah, akhirnya apa? Karena pintu rezeki ini, rezeki yang deras ini kemudian terhalang sama payung, sama penghalang rezeki, akhirnya rezeki tersebut tidak bisa kita dapatkan. Oke, so kuncinya adalah minta ampunan kepada Allah. Kenapa? Karena payung rezeki yang dimaksud adalah dosa-dosa kita. Dosa apa? Dosa pada orang tua, dosa lisan, dosa mata, dosa perbuatan, dosa mulut, yang suka gibah tuh ya, yang suka julitin orang. Nah, dosa-dosa inilah yang menghalangi kita dari hujan deras rezeki yang Allah limpahkan kepada kita. Keberlimpahan yang Allah berikan pada kita. So, kuncinya adalah istighfar untuk menghilangkan payung rezeki tersebut ya. Makanya Nabi Muhammad SAW aja dalam sehari itu istighfar bisa minimal 100 kali. Nah, kita apa kabar? Yuk perbanyak istighfar, istighfar, istighfar. Agar apa? Agar payung rezeki itu Allah hilangkan, penghalang rezeki itu Allah hilangkan, dan kemudian hujan rezeki itu benar-benar bisa kita dapetin ya. Berikutnya adalah pintu rezeki karena menikah. Ini seru banget nih pembahasannya. Banyak orang berkata, kalau mau sukses menikahlah, kalau mau kaya menikahlah. Bahkan inilah kenapa saya menikah di usia 20 tahun, karena salah satu guru ngaji saya ngomong waktu saya lagi bangkrut di usia 19 tahun akhir, Edvan, kalau kamu mau kaya menikahlah. Saya langsung jawab, siap ya. Dan akhirnya saya menikah di usia 20 tahun dalam keadaan minus utang 400 juta, bayangin. Dengan keyakinan bahwa menikah akan membuka pintu rezeki. Nah, tapi ternyata kenyataannya setelah menikah, alhamdulillah utang saya bertambah. Padahal pernikahannya sangat sederhana, saya nggak pernah pinjam uang. Kenapa bisa kayak gitu? Itulah ujian setelah pernikahan, teman-teman. Nah, kemudian juga akhirnya saya berpikir, jika benar pernikahan adalah pembuka pintu rezeki atau pintu rezeki, lalu kenapa banyak orang sudah nikah tapi miskin? Kenapa saya banyak utang? Kenapa utang saya belum lunas? Kenapa saya kok nggak sukses-sukses? Kenapa kok saya nggak kaya-kaya padahal saya udah nikah? Nah, karena ternyata saya melupakan satu hal, teman-teman. Menikah itu cuma pintunya. Selama pintunya nggak dibuka, selama kita nggak tahu kuncinya, maka pernikahan tidak akan membuka pintu rezeki. Bayangkan Anda punya pintu, bayangin Anda punya pintu, tapi pintunya nggak pernah dibuka. Kira-kira bisa masuk nggak? Sama, rezeki pun nggak bisa masuk, teman-teman ya. Nah, lalu bagaimana caranya agar pernikahan benar-benar bisa membuka pintu rezeki? Karena kemarin saya melihat ada status teman saya yang bilang, jika pernikahan adalah pintu rezeki, kenapa banyak orang menikah tapi dia nggak punya duit, tapi dia miskin, tapi dia serba kekurangan. Nah, ini saya mau sampaikan teman-teman, karena sekali lagi menikah cuma pintunya. Kalau Anda ingin kaya raya, ingin sukses, berlimpah rezeki, buka dong pintunya. Udah tahu kuncinya belum? Nah, lalu apa itu kuncinya? Kunci dari pintu rezeki pernikahan, mau tahu? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Yaitu adalah Anda harus membahagiakan pasangan hidup Anda, suami atau istri Anda. Selama Anda sering menyakiti hatinya, mengecewakannya, kemudian menyakitinya, membuat dia marah, ya, berantem, dan membuat kehidupan rumah tangga pernikahan itu tidak bahagia, kemudian tidak sakinah mawaddah warahmah, maka yang terjadi adalah pernikahan hanya pintu saja yang Anda punya tapi nggak bisa dibuka. Nah, tapi kalau Anda bahagiakan pasangan Anda, kita berikan hak-haknya ya, kita muliakan dia, kita buat dia mendapatkan setiap hak dan kita melaksanakan setiap kewajiban kita kepada dia. Minum dulu ya, bismillahirrahmanirrahim. Maka itu akan membuat
Anda teman-teman semuanya dan juga keluarga Anda berlimpah rezeki. So, sekali lagi pernikahan adalah pintu rezeki. Tulis ya di kolom komentar ya, sekali lagi ya. Agak pilek saya, mohon maaf ya. Nah, tulis di kolom komentar pernikahan adalah pintu rezeki. Kunci pintunya adalah dengan membahagiakan pasangan Anda. Nikah saja tidak cukup. Anda harus mampu membanggakan, membahagiakan, dan memberikan hak-hak pasangan Anda agar dia bahagia melalui pernikahan tersebut. Itulah yang dikatakan pernikahan adalah pintu rezeki. Berikutnya nomor 7 adalah rezeki karena anak. Tentu sering kita mendengar sebuah kalimat bahwa banyak anak, banyak rezeki. Sering ya teman-teman kita dengar kayak gitu ya. Banyak anak, banyak rezeki. Nah, yang dimaksud banyak anak, banyak rezeki di sini, sahabatku semuanya, adalah ya semakin banyak anak, semakin Allah titipkan rezeki anak-anak kita melalui kita orang tuanya. Tapi kok Mas Edvan makin banyak aja ya keluarga yang menikah dan kemudian punya banyak anak, tapi rezekinya segitu-gitu aja. Saya anak banyak, tapi kok kayaknya rezekinya seret Mas Edvan? Jawabannya sederhana teman-teman. Karena ternyata anak-anak kita belum mendapatkan hak yang seharusnya mereka dapatkan dari kita orang tuanya. Ya, kenapa? Karena anak hanya pintu rezekinya. Kuncinya adalah bahagiakan mereka dengan memberikan hak-hak yang harusnya mereka terima dari kita selaku orang tuanya. Contohnya apa aja? Contohnya nih ya, kita harus membahagiakan, jelas, memberikan kasih sayang, memberikan ilmu agama, ilmu pengetahuan, memberikan perlindungan, memberikan juga hal-hal kebaikan ya. Ya, Waalaikumsalam Sinta David dari Instagram, kemudian Rina Kurniati, Lukman Firdaus. Oke ya, sekali lagi anak pun sama. Anak ini kalau kita cuma punya anak, artinya kita cuma punya pintu. Ya. Jadi semakin banyak anak bukan semakin banyak rezeki, tapi semakin banyak pintu. Percuma kalau nggak Anda bahagiakan, nggak Anda berikan haknya, nggak Anda buat dia bahagia, nggak kita ajarkan agama, dia nggak diberikan kasih sayang, dia nggak dikasih perlindungan, ya, nggak dikasih perhatian. Ya, contohnya apa? Contohnya kita lagi sibuk, anak kita ngajak main, ya kita nggak mau, atau kita lagi main sama anak, kitanya sibuk sama handphone dan lain-lain. Jadi kita harus berikan waktu sebagai hak anak-anak kita. Kenapa? Karena itulah yang akan membuka pintu rezeki kita. Jadi kalau kita sekarang sering menyepelekan anak ngajak ngobrol kita nggak dengar, itu akan menutup pintu rezeki Anda, teman-teman. Oke ya, sampai sini oke ya. Dan berikutnya adalah rezeki karena sedekah. Rezeki karena sedekah di sini tentu kita paham semua bahwa rezeki karena sedekah adalah ketika kita memberi, maka kita akan semakin banyak menerima. Dalam hal apapun, membahagiakan orang lain, memberikan makanan. Makanya saya mengajak nih buat teman-teman semuanya untuk ikut sharing atau berbagi setiap hari Jumat di Nasi Viral Tasik. Ketik aja atau klik aja di bio saya, ada @nasiviraltasik, di mana Anda semua bisa bergabung membagikan makanan kepada yatim piatu, duafa, fakir miskin di jalanan ya, dan orang-orang yang membutuhkan dengan memberikan makanan pokok setiap hari Jumat. Insya Allah menjadi amal jariah, sedekah jariah buat Anda semuanya, dan Anda akan semakin berlimpah rezeki. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di love terus biar semakin banyak yang nonton, dan di komen terus ya. Saya baca kok yang di Instagram, yang di Facebook, yang di YouTube saya baca, tenang aja ya. Tapi saya fokus dulu ke materi, baru nanti kita sapa-sapa lagi dan tanya jawab lagi. Oke. Nah, pertanyaannya, apakah sedekah itu harus besar? Enggak juga, teman-teman. Sedekah yang terbaik itu adalah sedekah yang walaupun kecil tapi sering. Tapi konsisten, tapi istiqomah, tapi sering Anda lakukan. Nah, jadi solusi banget nih di Nasi Viral Tasik, Anda bisa bersedekah berapapun untuk berbagi makanan. Kenapa harus makanan? Karena makanan itu akan datang kepada perut-perut yang lapar, dan ketika perutnya langsung terisi, tentunya mereka akan langsung berdoa kepada Anda yang bersedekah makanan untuk mereka. Mereka langsung bahagia, dan doanya insya Allah diijabah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah 8 pintu rezeki. Mas Edvan, kalau sholat duha, sholat tahajud di mana? Itu masuknya adalah rezeki karena usaha dan juga karena istighfar masuknya ya. Kenapa? Karena sholat duha itu, rezeki karena sedekah. Kenapa? Karena sholat duha itu adalah bagian dari sedekah. Sedekah persendian kita, sedekah waktu kita, dan lain-lain. Umroh membuka pintu rezeki. Ya, karena umroh adalah sedekah waktu, sedekah fisik, sedekah harta pastinya. Benar ya? Karena kan kita bayar kalau umroh demi Allah kan. Untuk Allah maksudnya kan ketika kita umroh. Nah,
Inilah 8 pintu rezeki yang harus kita kejar, kita maksimalkan setiap hari, setiap waktu. Agar apa? Agar Anda senantiasa berlimpah rezeki. Tapi pertanyaannya, coba lihat dari 8 pintu rezeki ini, pintu rezeki mana yang paling sering Anda maksimalkan setiap hari? Tolong jujur tulis di kolom komentar. Ayo saya baca dulu yang di YouTube ya. Sekali lagi, dari 8 pintu rezeki ini, pintu rezeki mana yang paling sering kali Anda kejar, Anda maksimalkan di dalam kehidupan? Tulis di kolom komentar, ayo. Di YouTube tuh banyak ikhtiar. Yes. Ya, dari 8 pintu rezeki ternyata hanya 1 pintu rezeki aja yang paling sering kita maksimalkan. Tuh, di Instagram juga banyak ya. Nggak apa-apa, salah emot nggak apa-apa, tenang aja. Ya. Nah, banyak banget kita memaksimalkan cuma pintu rezeki nomor berapa? Nomor 2, bener nggak? Cuma pintu rezeki nomor 2, dan inilah yang menyebabkan rezeki kita seret, teman-teman. Karena kita selama ini cuma memaksimalkan 1 dari 8 pintu rezeki yang kita harusnya bisa dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti rata-rata karena usaha terus tiap hari, lupa membahagiakan anak, betul ya? Lupa bahwa rezeki telah dijamin, takut rezeki diambil orang, takut ditipu, takut di segala macam tuh. Kemudian kita juga lupa mensyukuri, kerja terus, bisnis terus, waktu habis buat kerja. Karena kita cuma ngusahain nomor 2 doang. Betul ya? Anak, suami lupa kita bahagiakan, lupa kita berikan waktu. Kita lupa juga bahwa ada rezeki-rezeki yang tak terduga. Kemudian juga kita lupa bahwa bisa memancing rezeki dengan sedekah ya. Maka jujur aja kalau selama ini yang Anda cari, yang Anda sering maksimalkan adalah hanya pintu rezeki karena usaha. Nah, itulah alasan mengapa Anda selama ini cuma dapat 1/8 pintu rezeki dari 8 pintu rezeki yang sudah Allah sediakan untuk Anda semuanya. Oke? Maka mulai sekarang sebisa mungkin Anda maksimalkan ke 8 pintu rezeki ini setiap hari, setiap waktu. Sama-sama belajar sama saya ya. Teman-teman, kita yakin nih bahwa rezeki telah dijamin. Gak usah takut besok mau makan apa, gak usah takut besok gak punya uang. Ketika kita takut besok mau makan apa, artinya kita gak percaya sama Allah Ar-Razzaq yang maha pemberi rezeki. Yang kedua adalah rezeki karena usaha. Ikhtiar aja dulu. Ikhtiar secukupnya aja teman-teman. Semampunya kita, biarkan hasilnya Allah yang menentukan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita harus juga, sebentar ya teman-teman, sebentar. Nah, yang berikutnya sahabatku semuanya, bersyukuri agar Allah menambah nikmatnya kepada kita. Jadi syukuri semua yang Allah berikan pada kita agar Allah tambahkan ya. Kemudian yang berikutnya, yakini bahwa ada rezeki-rezeki yang tak terduga. Ada rezeki-rezeki yang tak terduga yang bisa kita maksimalkan ya. Dengan cara apa? Dengan cara yakin kepada Allah bahwa, jadi gini, setiap pagi, setiap bangun tidur itu kita harus fresh, harus senyum. Ya. Mood bangun tidur yang baik akan mempengaruhi mood kita dalam seharian. Jadi pas bangun tidur itu senyum, kemudian katakan, ya Allah, terima kasih ya Allah ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Doa bangun tidur, kemudian katakan, ya Allah, aku yakin hari ini Engkau akan memberikanku rezeki. Senyum. Aku yakin Kau akan memberikan kejutan hari ini. Husnuzon, ingat Allah sesuai prasangka hambanya. Oke? Itu untuk memaksimalkan rezeki tak terduga. Berikutnya, rezeki karena istighfar. Perbanyak istighfar. Kalau lagi bengong, kalau nggak ngapa-ngapain, mendingan kita minta ampun sama Allah, beristighfar. Agar apa? Agar Allah tambah rezekinya sama kita. Nah, kemudian rezeki karena menikah. Yang belum nikah, ayo cepetan nikah. Oke? Kalau misalnya ternyata Anda adalah orang yang sudah menikah, oke? Anda sudah menikah tapi merasa rezekinya seret, maka maksimalkan rezeki Anda. Aduh, Masya Allah, Subhanallah. Saya ngerasain dejavu, teman-teman. Saya ngerasain kondisi sekarang, saya lagi ngomong hal yang sama, menatap Instagram live, YouTube live, Facebook live yang sama. Saya ngerasa pernah ngalamin ini. Masya Allah, Subhanallah ya. Mudah-mudahan ini tanda bahwa kita semua yang nonton akan dapat rezeki besar tak terduga yang berlimpah penuh berkah. Berikutnya adalah rezeki karena anak. Nah, rezeki karena anak, yang dimaksud ini adalah bagaimana kita memberikan hak-hak kita pada anak, membahagiakan anak, dan juga memberikan kasih sayang perlindungan pada anak. Siapkan pertanyaan karena kita akan masuk ke sesi tanya jawab.
Berikutnya, perbanyak sedekah. Saya mengajak Anda semuanya untuk ikut bersedekah di @nasiviraltasik. Kita akan berbagi makanan kepada mereka yang membutuhkan uluran tangan kita, yaitu yatim piatu, kemudian fakir miskin, duafa, dan mereka akan kita berikan makanan pokok setiap hari Jumat agar mereka bahagia. Dan semakin banyak kita bahagiakan orang lain, insya Allah kita akan semakin bahagia juga ya. Oke, mari kita lanjutkan lagi perjalanan kita. Are you ready? Ready dong ya. Kalau ready, senyum dulu ke kamera ya. Berasa zoom ya. Senyum dulu di depan laptopnya atau handphonenya dan berikan senyuman terindah dan katakan, ya Allah, aku yakin di sepanjang tahun ini aku akan mendapatkan rezeki-rezeki tak terduga penuh berkah yang akan Engkau berikan kepadaku, kepada pasangan hidupku, kepada anak-anakku, dan kepada kedua orang tuaku. Yakini itu semua. Katakan lagi, ya Allah, aku yakin Engkau akan memberikan banyak keberuntungan kepadaku. Ya Allah, aku yakin Engkau akan memasukkanku kelak ke dalam surga. Ya Allah, aku yakin Engkau akan memberiku keberkahan dan keberlimpahan serta keselamatan. Oke, ingat Allah sesuai prasangka hambanya. Nah, saya cerita dulu deh tentang Allah sesuai prasangka hambanya ya. Jadi dulu nanti itu menurut hadis qudsi akan ada dua orang yang dimasukkan ke dalam api neraka. Orang pertama ketika dia mau dimasukin ke dalam api neraka, dia ya udah dilempar begitu aja gitu. Tapi orang kedua ketika dia mau masuk neraka, dia melihat ke arah belakang, ke arah surga, dan kemudian Allah minta malaikat bertanya sama dia ya, wahai malaikat, tanyakan kepada orang itu kenapa dia tetap menatap ke arah surga padahal jelas dia akan masuk ke dalam neraka. Tahu apa jawaban orang itu? Ya Allah, seumur hidupku aku senantiasa berprasangka bahwa Engkau adalah akan memasukkanku ke dalam surga suatu hari nanti di akhirat nanti. Apa yang kemudian terjadi adalah Allah perintahkan malaikat masukkan ia ke dalam surga. Dan orang itu pun berakhir menjadi penghuni surga. So, itulah makna dan hikmah bahwa Allah sesuai prasangka hambanya. So, sekarang, mari kita coba. Yang belum punya jodoh, katakan, ya Allah, aku yakin ya Allah, dalam waktu dekat Engkau akan memberikan aku jodoh ya Allah. Yang terbaik pilihanku dan pilihanmu ya Allah. Itu jodoh. Sekarang pekerjaan. Yang belum punya kerjaan, ya Allah, aku yakin dalam waktu dekat Engkau akan memberikan aku ya Allah pekerjaan yang bermartabat dan juga berkah dan gajinya besar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kalau misalnya pengen punya bisnis, ya Allah, aku yakin dalam waktu dekat Engkau akan memberikan aku modal serta ide serta tim serta sebuah bisnis yang akan menjadi besar dan bermanfaat untuk keluargaku serta masyarakat Indonesia ya Allah. Nah, yakini itu semua ya. Kemudian katakan, ya Allah, aku yakin. Yang belum punya rumah, aku yakin ya Allah, dalam waktu dekat Engkau akan memberikan aku rumah ya Allah. Siap ya. Kemudian yang belum punya mobil, belum punya kendaraan, ya Allah, dalam waktu dekat aku yakin Engkau pasti akan memberikanku kendaraan. Yakin. Oke? Paham teman-teman? Itulah kenapa kita harus meyakini bahwa Allah sesuai prasangka hambanya. Lanjut kita ke slide berikutnya. Mari kita bahas lagi apa itu rezeki. Rezeki bukan cuma uang. Ingat, rezeki bukan cuma uang. Rezeki itu adalah berbagai kenikmatan, kebahagiaan, kebaikan yang Allah titipkan di dalam kehidupan kita. Agar apa? Agar kita bisa hidup dan menjalankan kebutuhan hidup kita sehari-hari. Itulah yang disebut rezeki. Jadi rezeki itu adalah anak, pasangan hidup, rumah, kesehatan. Apalagi coba tulis di kolom komentar yang kira-kira dimaksud rezeki. Coba apa aja yang dimaksud rezeki, kita tebak-tebakan dulu. Apalagi ilmu yang gratis Anda dapatkan malam hari ini, itu juga rezeki. Apalagi coba. Ya, oh iya bener tuh, dari Frankie, kalau di Instagram kurang bagus, teman-teman bisa pindah ke YouTube. Kalau di YouTube kurang bagus, teman-teman bisa pindah ke Instagram ya. Kalau di Facebook, saya off-kan dulu biar sinyalnya bagus di dua tempat itu. Nanti setelah ini saya akan ulang lagi di Facebook ya, di siaran ulang. Oke, nah teman-teman semuanya, apalagi kesehatan, good, apalagi ilmu, kemudian apa? Kesempatan, itu juga rezeki. Kemudian juga teman yang baik, sahabat yang baik, itu rezeki. Kemudian juga, nah saya pernah bikin video, ingat nggak video saya kayak gini? Saya mengatakan bahwa dulu kita mengira bahwa sholat duha itu bisa membukakan pintu rezeki. Ya, sholat tahajud itu bisa membukakan pintu rezeki, mengaji bisa membukakan pintu rezeki, sedekah bisa membukakan pintu rezeki. Dulu itulah yang saya kira, tapi kita semua salah teman-teman, karena ternyata bukan sholat duha yang membukakan pintu rezeki, bukan sholat tahajud yang membukakan pintu rezeki, bukan sedekah dan istighfar yang membukakan pintu rezeki, tapi semua itu justru adalah rezeki.
Ketika kita sholat duha, itulah rezeki besar yang Allah titipkan kepada kita. Ketika kita mampu terbangun di sholat tahajud, itu adalah rezeki besar di dalam hidup kita. Bahkan kita berpikir bahwa orang tua yang sakit itu, ya orang tua kalau misalnya sakit nih, itu adalah musibah. Tapi padahal bisa jadi itu adalah rezeki. Kenapa? Karena sakit itu sedang mengurangi dosa ibu dan bapak kita. Yang kedua, sakitnya orang tua kita memberikan amal pahala kebaikan untuk kita untuk mengabdi membalas kebaikan orang tua kita. So sebenarnya segala hal ini adalah rezeki, maka nikmati dan syukuri apapun yang Allah miliki. Oh ini Devi Camps bagus banget, anak pasangan ilmu kesehatan, kesempatan sahabat yang baik, dikelilingin orang yang baik. Nonton tayangan live ini secara langsung itu juga adalah rezeki. Jadi sekali lagi kesimpulannya, apa itu rezeki? Rezeki adalah segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Termasuk besok saya berikan seminar yang harga tiketnya 2 juta untuk semua teman-teman yang nonton hari ini. Saya gratiskan, ya. Plus saya berikan semua peserta voucher umroh senilai 3,5 juta. Dan juga voucher, voucher ke Turki, trip ke Turki 1,5 juta. Dan total hadiah semua nilainya itu sekitar 7 juta rupiah. Saya gratiskan untuk 1.000 peserta, tapi sayangnya seatnya terbatas, tinggal sekitar 20-30 seat lagi. Maka itu pun juga rezeki kalau teman-teman bisa daftar sekarang dan bisa gabung ke seminar besok jam 9 sampai jam 12 siang. Oke, semua peserta sebagian sekarang sudah mendapatkan link di Zoom-nya. Dan besok kita akan bahas seminar Bahagia Bekerja, bekerja bahagia secara gratis. Jadi kalau offline itu tiketnya 2 juta. Tapi besok buat teman-teman semuanya saya berikan 2 juta rupiah saja. Dan digratiskan. Plus dapat voucher, e-book, e-course, buku, dan lain-lain. Tapi kalau buku dan e-course itu untuk buat orang yang beruntung. Tapi kalau voucher umroh, voucher trip ke Turki dan lain-lain, itu akan dibagikan oleh saya ke seluruh peserta yang hadir tanpa terkecuali. Jadi kalau Anda besok bisa bergabung, itu pun rezeki. Daftar aja dari sekarang, syukur-syukur ada yang mengundurkan diri, ya. Dan itu menjadi rezeki Anda buat ikut materi besok, plus juga dengan kesempatannya. Bayangin, udah dapat ilmu gratis, itu jelas rezeki, ya. Dapat kenalan 1.000 orang dari seluruh Indonesia, bahkan beberapa negara di luar negeri, itu juga rezeki. Kemudian yang ketiga, jadi lebih bahagia karena ilmunya, itu rezeki. Dapat voucher umroh dan jalan-jalan ke Turki, itu jelas rezeki. Kenapa? Karena kalaupun nggak berangkat, kita bisa jual vouchernya dan jadi dapat duit, bener nggak? Orang yang beli pun merasa untung karena jadi dapat diskon 3,5 juta plus 1,5 juta kalau umroh atau ke Turki. Oke, kita lanjutin lagi teman-teman. Masih semangat nggak nih yang di YouTube dan di Instagram? Oh, cara daftarnya, ini banyak yang nanya cara daftarnya. Cari aja flyer di postingan Instagram saya atau klik link di bio Instagram saya. Tapi mohon maaf kalau seatnya sudah penuh, nanti teman-teman bisa nonton melalui YouTube, tapi hanya yang diberikan linknya saja. Jadi nggak bisa ditonton secara umum. Hanya mereka yang mendapatkan linknya secara eksklusif yang bisa nonton di YouTube seminar besok senilai 2 juta rupiah yang saya gratiskan tersebut. Sekali lagi, ayo cepetan daftar aja, klik link di bio Instagram saya atau klik bit.ly daftar seminar bahagia. Sekali lagi, bit.ly daftar seminar bahagia. Tolong tulis di kolom komentar biar teman-teman yang belum daftar tahu bagaimana cara daftarnya. Besok jam 9 sampai jam 12. Yuk kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Nah, saya ingin sampaikan kepada teman-teman semuanya bahwa ada setidaknya 7 cara untuk meningkatkan aliran rezeki kita menjadi semakin deras. Pertama, jadilah manusia-manusia yang berserah diri akan kehidupannya kepada Allah. Nah, berserah diri itu teman-teman, sebentar, saya agak pilek nih. Nah, pilek ini pun rezeki. Kenapa? Karena dengan pilek ini saya yakin Allah akan menggugurkan dosa-dosa saya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Makasih Dini Marzuki sudah bantu mengeluarkan linknya atau menuliskan linknya. Berserah diri di sini, nomor 1 nih kita bahas. Berserah diri di sini bukan berarti pasrah. Oke? Berserah diri di sini yang dimaksud oleh saya adalah bagaimana kita menyerahkan kehidupan kita sesuai dengan kemauan Allah yang menciptakan kita. Ya, jadi kita benar-benar fokus hidup untuk mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya. Sekarang contohnya sederhana. Anda adalah seorang profesor, seorang dokter yang bisa menciptakan robot, dan bayangkan dengan kemampuan Anda bisa menciptakan robot yang bisa hidup seperti manusia. Kira-kira sebagai seorang profesor atau dokter itu apa yang Anda harapkan dari robot tersebut? Mengikuti keinginan Anda atau melawan keinginan Anda? Ayo, tulis dulu di kolom komentar ya. Saya minum dulu nih. Udah mulai ngos-ngosan. Sekali lagi, apa harapan Anda dari robot tersebut?
Ngikutin maunya Anda si pencipta robot, atau justru ngelawan sama Anda? Sama sobat hebat semua. Tentu yang kita inginkan adalah si robot itu ngikutin keinginan kita. Bener banget nih teman-teman di YouTube ya. Sekarang bayangin kalau tuh robot malah nggak mau ngikutin keinginan kita. Apa yang akan kita lakukan sama tuh robot? Kalau saya jadi profesor itu, saya bakalan bilang, gue matiin juga loh. Udah syukur gue hidupin. Pencet turn off, betul? Ya, oke, makasih Devi Cam sudah dibantu linknya. Di YouTube juga makasih yang udah bantu ngeluarin linknya. Oke. Nah, kemudian teman-teman semuanya, kita berserah diri kepada Allah itu benar-benar ngikutin keinginan Allah. Ya, nah sekali lagi kalau kita jadi profesor aja, kita pasti bilang, gue matiin juga loh, ya gue siksa loh, gitu ya. Kejam bener ya kan. Nah, untungnya Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Untungnya Allah Maha Pengampun. Coba, pertanyaannya sederhana, tulis di kolom komentar. Selama kita hidup, apakah kita sudah berserah diri? Mungkin Anda menjawab, ya, saya berserah diri. Jika Anda mengatakan Anda sudah berserah diri, maka pertanyaan saya, selama Anda hidup, mana yang lebih sering Anda ikuti? Keinginan diri sendiri atau keinginan Allah? Jawab. Selama hidup Anda, mana yang lebih sering Anda ikuti? Mengikuti keinginan Anda atau mengikuti keinginan Allah? Ketika Allah kasih takdir yang bagi Anda kurang indah, kurang baik, kurang bagus, Anda marah sama Allah. Anda berkata, kenapa aku diberikan takdir ini? Padahal kalau robot kita ngomong kayak gitu sama kita profesornya, kita akan bilang, ya terserah gue, orang gue yang bikin kok. Orang gue yang nyiptain lu, kenapa lu yang ngatur? Bener nggak? Untungnya Allah nggak kayak gitu. Nah, makanya sekarang bayangin kalau itu robot yang kita ciptain, ngikutin maunya kita, kemudian dia juga setia sama kita, nurut sama kita, dan kemudian tunduk patuh sama kita tuh robot. Kita pasti sayang sama robot itu. Kita akan belikan baju baru, kita kasih baterai baru, kita kasih amunisi daya yang baru, dan akhirnya membuat robot itu semakin bahagia. Nah, inilah gambaran kita dengan Allah. Kalau kita pun ngikutin kemauan Allah, baik itu di dalam politik, di dalam mencari rezeki, dalam pekerjaan, Allah melarang, ya jangan kita ikutin. Coba, kata Allah, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa di antara Anda yang membeli rumah dengan cara-cara riba, sistem riba? Allah mengatakan, Allah menghalalkan, membolehkan, halal itu boleh, haram itu nggak boleh artinya bahasa Indonesianya ya. Allah membolehkan jual beli, melarang riba. Siapa di antara Anda yang beli mobil, beli motor, beli rumah, beli laptop, beli handphone, pakai kredit, pakai cicilan berbunga? Berarti Anda selama ini hidup untuk mengikuti keinginan diri Anda sendiri, betul? Yes. Masih untung Allah mau ngasih rezeki sama Anda. Bener nggak? Masih untung Allah ngasih rezeki Anda setiap hari. Kalau Anda pencipta robot, robotnya ngelanggar terus setiap hari, ngelawan Anda terus setiap hari, nggak yakin saya tuh robot dicas lagi. Pasti dimatiin, diganti sama robot yang lain. Betul? Untung Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Ya, jadi sekarang yuk kita fokus, ikutin aja keinginan Allah. Berapa lama? Sebentar aja. Seperti setetes air yang menetes, tuh waktunya tuh sesingkat itu. Nabi Muhammad mengatakan, jika kamu ingin mengetahui perumpamaan dunia dan akhirat, maka pergilah ke sisi samudra, kemudian celupkan jari telunjukmu ke dalam air samudra itu, dan air yang menetes dari jari telunjukmu itulah waktu kehidupan dunia. Sisanya air yang tergenang seluas dan sedalam samudra, itulah gambaran waktu kehidupan akhirat. Jadi ya udah, ikutin aja maunya Allah. Sebentar kayak setetes air yang menetes, cuman sekitar 60 tahun di dunia, yang kata ulama sama dengan 2/3 jam waktu akhirat katanya. Jadi 60 tahun, 70 tahun kita hidup tuh kayak 2/3 jam alias 40 menit kita hidup di dunia. 40 menit waktu akhirat. 40 menit saja kita ikuti maunya Allah ya, kita menahan diri dari apapun yang Allah larang, dan Allah akan berikan apapun yang kita mau. Kapan? Di surga nanti, apapun yang kau mau hambaku. Jadi saya tuh ngebayangin Allah tuh ngomong kayak gini. Hambaku, aku tahu engkau lelah, aku tahu engkau capek, aku tahu engkau merasa dunia ini tidak adil, aku tahu rasa sakitmu, aku tahu segala pilu dan perasaanmu, aku tahu hambaku. Aku cinta padamu hambaku, aku berikan ujian itu kepadamu karena aku cinta dan sayang kepadamu. Sabar hambaku, aku hanya ingin engkau pantas untuk diberikan surga untukku kelak di akhirat. Dan di akhirat kelak,
Di dunia saat ini, ikuti saja 40 menit waktu akhirat keinginanku, alias 60 tahun, 70 tahun di dunia, 80 tahun di dunia. Ikuti saja keinginanku. Kelak di akhirat akan kuberikan semua yang kau inginkan di dalam syurga. Masya Allah. Ya, makanya istighfar, yang beli rumah, riba, mobil riba, motor riba, Anda sholat dalam rumah itu, Anda kerja pakai mobil itu, ya. Dan dosa terkecil riba kemarin saya udah sampein seperti menzinahi ibu kandung. Sekarang bayangin depan Anda ada anak zinahin ibu kandungnya. Kita benci, kita sebel, kita jijik sama anak itu. Seperti itulah gambaran Allah dan penduduk langit menatap Anda para pelaku riba. Kita ngelihat anak ngezinahin ibunya sampai ibunya nangis, dia meronta-ronta, anaknya ketawa terbahak-bahak menikmati menzinahi ibunya itu, ya, mohon maaf, memerkosa ibunya bahkan. Kita pasti benci, kita sebel. Nah, seperti itulah gambaran penduduk langit kepada kita. Dan dosa riba itu seperti menantang Allah dan Rasulnya berperang. Bayangin teman-teman, besok lusa kita ketemu Nabi, ketemu Allah, kita inginnya disambut, dicium, dipeluk, ya. Kita pun ingin mencium tangan Nabi, yang ada Nabi malah mengeluarkan pedangnya dan berkata, "Engkaukah yang mengajakku berperang seumur hidupmu? Engkaukah yang membeli rumah dengan riba? Engkaukah yang membeli mobil dengan riba? Engkaukah yang membeli semua harta dengan melarang dan melanggar riba? Engkau menantangku berperang seumur hidupmu. Engkau bukan umatku. Perangi aku sekarang juga." Nauzubillah min zalik. Nauzubillah. So, serahkan dirimu kepada Allah. Nah, materi ini sebenarnya ini adalah materi dari Kuantum Rezeki. Saya nggak bisa jelasin semua. Teman-teman bisa cek aja di www.naiklevel.id. Tulis di kolom komentar biar yang lain bisa baca. Kuantum Rezeki di www.naiklevel.id. Pilih yang e-course. Saya jelaskan semua tentang bagaimana membuka pintu rezeki dan melancarkan rezeki di dalam kehidupan kita. Tulis aja di kolom komentar agar yang lain bisa buka di www.naiklevel.id. Ada e-course judulnya Kuantum Rezeki. Harganya 1 juta. Yang satu 1 juta, yang satu 1,5 juta, tapi harganya sekarang hanya 100.000. Kalau Anda mau silahkan aja cek di Instagram, cek di Instagram saya, bisa di link di bio link Instagram saya, atau juga di www.naiklevel.id. Lanjut, yang kedua, keyakinan tinggi. Nah, tadi saya udah jelasin di sebelumnya bahwa kita harus yakin karena Allah sesuai prasangka hambanya. Udah, pokoknya setiap bangun tidur, setiap akan tidur, katakan kepada Allah, "Ya Allah, aku yakin, ya Allah," pas bangun tidur nih, "seharian ini Engkau pasti akan memberikan aku rezeki yang penuh dengan keberkahan dan keberlimpahan." Senyum. Sebelum tidur, "Ya Allah, aku yakin besok seharian, ya Allah, Engkau akan memberiku rezeki yang tak terduga, rezeki yang penuh berkah, rezeki yang berlimpah, yang penuh kejutan, kenikmatan, kebahagiaan. Aku yakin, ya Allah." Ingat, Allah sesuai prasangkanya, hambanya. Orang yang mau masuk neraka aja bisa masuk surga karena dia yakin Allah mau masukin dia ke surga. Bener ya teman-teman di Instagram, YouTube, dan Facebook ya. Oke, berikutnya yang harus kita lakukan adalah kita harus menjadi manusia-manusia yang berkarakter kuat. Ya, saya minum lagi ya. Oke, jadilah manusia-manusia yang berkarakter kuat. Tadi kita udah yakin sama Allah, kita udah berserah diri sama Allah, karakter kita harus kuat. Kenapa? Karena akan banyak ujian, teman-teman. Ya, banyak akhirnya orang-orang yang mengambil riba, misalnya. Kita contohnya riba aja yang gampang ya. Kenapa? Karena dia berpikir, "Mas Edvan, kalau nggak riba, gimana caranya saya bisa beli rumah? Mas Edvan, kalau saya nggak pakai riba, gimana caranya saya bisa beli mobil?" Nah, ini kalau karakternya nggak kuat, udah habis kita. Oke, nah teman-teman, makasih, ini ada Tati Dale, Bilo Satria sudah ikut menjelaskan. www.naiklevel.id, cari e-course Kuantum Rezeki di Instagram dan juga di YouTube. Makasih buat teman-teman yang udah nulis di kolom komentar ya. Ini yang YouTube tapi diem-diem aja, biasanya rame nih. Gimana? Masih semangat semua yang di YouTube? Oke, lanjut. Oke, siap. Nah, teman-teman semuanya di Facebook juga jangan mau kalah semangatnya ya. Oke, karakter kita harus kuat. Saya menahan diri nggak beli mobil, padahal uang waktu itu 40 juta, ya. Umur saya 21 tahun waktu itu, uang yang udah terkumpul 40 juta, saya bisa beli Avanza DP gitu ya, buat DP Avanza, yang udah sekitar umurnya 4 tahun, 5 tahun. Sekitar berarti harga Avanzanya sekitar 110-140 juta lah, sekitaran segitu range-nya. Tapi saya menahan diri, dikuatkan juga sama istri, dan akhirnya apa? 2-3 bulan kemudian, Allah datangkan orang soleh yang menawarkan mobilnya kepada saya, dan dia katakan bebas dibeli berapapun. Dan Anda tahu mobilnya apa? Mobilnya adalah mobil keluaran Eropa terbaru, teman-teman. Mobil sport yang harganya mungkin 3-4 kali lipat dari mobil Avanza yang tadinya saya tuju.
Dan alhamdulillah saya beli hanya dengan angka 40 juta cash, nggak pakai riba. Lihat, kalau kita yakin, kalau kita karakter kuat, Allah akan memberikan keajaiban. Dan hal-hal ini udah banyak banget terjadi. Mudah bagi Allah. Ketika kita melibatkan Allah, hidup semudah membalikan telapak tangan. Dan ketika kita tidak melibatkan Allah, hidup sesulit membalikan telapak kaki. Coba sekarang telapak kakinya balikin. Bisa nggak? Nggak bisa. Dan kenapa saya yang menahan diri nggak beli Avanza yang harganya 120, 30, 40 jutaan itu, ya, dengan uang 40 juta DP dan kredit saya bisa. Kenapa saya menahan diri? Dan akhirnya saya bisa dapat mobil yang jauh lebih mewah, mobil sport keluaran Eropa, ya, yang umurnya baru sekitar setahun 2 tahun. Saya beli dengan cash. Kenapa? Nah, disitulah saya memberikan sebuah kalimat kesimpulan bahwa ketika kita menahan diri tidak melakukan apa yang Allah larang, maka Allah akan memberikan kita sesuatu lebih daripada apa yang kita inginkan dan Allah berikan secara halal serta berkah alias Allah ridhoi. Itulah yang berikutnya kita harus menahan diri dari berbagai dosa, dari ucapan, pikiran, dan lain-lain. Kenapa? Karena rezeki adalah energi positif. Hanya mendatangi orang-orang yang positif. Mas Irfan, banyak tuh orang jahat yang rezekinya banyak. Belum tentu itu rezeki. Ujung-ujungnya masalah, itu belum rezeki. Itu bisa jadi yang disebut, kata para ustadz itu istilahnya istidroj. Betul ya? Nah, jadi jangan kita berpikir orang-orang yang suka judi, suka zina, pokoknya para orang-orang yang sering berbuat dosa ya, kemudian dia rezekinya kok kayaknya banyak. Itu bukan rezeki, teman-teman. Rezeki itu ada sesuatu yang mengantarkan kita semakin dekat sama Allah, yang Allah ridhoin. Kalau rezekinya nggak berkah, ya, kemudian kita juga misalnya rumah segala macam dibeli dengan riba, bekerja juga riba, dan lain-lain. Problem yang berikutnya adalah kita akan dapat masalah. Kita akan dapat masalah, teman-teman. Anak jauh dari kata soleh, suami istri nggak setia, orang tua sakit-sakitan, hidup kacau, bisnis bangkrut, utang di mana-mana. Saya pernah ngalamin hal-hal semacam itu. Oke? Kemudian yang berikutnya adalah jadilah manusia-manusia yang bermanfaat. Saya jelaskan di Kuantum Rezeki bagaimana caranya membuat aliran sungai yang tenang menjadi mengalir deras. Caranya adalah dibuat pintu-pintu keluar yang bisa mengalirkan air dari sungai itu. Semakin banyak pintu keluar dari air sungai itu, maka semakin deras aliran sungai yang tenang tersebut gitu loh. Jadi gimana caranya? Nah, dan itulah gambaran kehidupan. Jadi sama, hidup pun gitu, rezeki pun sama. Kalau kita ingin rezeki kita yang tadinya santai-santai ini, nggak ngalir deras, pengen jadi deras, maka cobalah untuk perbanyak mengeluarkan aliran rezeki itu. Perbanyak sedekah, perbanyak hidup bermanfaat, ilmu yang kita dapat, sebarin lagi. Tuh lihat, saya hampir tiap malam sharing Instagram Live sejam, dan saya gratisin. Bener nggak? Kenapa bisa kayak gitu? Karena saya yakin Allah akan balas rezeki yang berlimpah, udah itu aja, titik. Oke? Jadi hiduplah bermanfaat. Nah, sungai itu sekali lagi agar alirannya semakin deras, ya udah dibukain aja kita sama kita pintu-pintu aliran sungai tersebut. Jadi semakin deras tuh alirannya. Sama rezeki juga. Nah, kalau kita berpikir kalau kebanyakan sedekah nanti saya akan seret, saya akan jatuh miskin, berarti Anda nggak percaya kepada sumber mata air tuh kalau sungai. Alias kalau rezeki Anda tidak percaya kepada sumber rezeki. Oke, yang tanya jawab nanti saya akan jawab ya di akhir ya. Oke, saya udah baca nih ada Khalif Rofika Jamil, ada pertanyaan, tapi nanti saya akan jawab izin di akhir biar saya selesaikan dulu materinya. Oke, sahabatku semuanya. Nah, maka hiduplah bermanfaat. Orang-orang sukses adalah hidupnya bermanfaat. Ada salah satu motivator terkenal senior saya di Indonesia yang dibayar sekali ngomong itu 2 jam. 2 jam berbicara itu sekitar 150 juta sampai 200 juta dan jadwalnya hampir setiap hari. Per jamnya itu 150 juta. Artinya kalau dia ngisi training sehari 8 jam, ya Anda kalikan aja 150 juta kali 8 jam. Pertanyaan saya, kenapa dia bisa dibayar begitu amat sangat mahal? Jawabannya sederhana, karena saya yakin hampir semua di antara Anda pernah mendengarkan satu kalimat yang baik, yang menginspirasi dari beliau ini. Walaupun sekarang udah nggak terlalu eksis seperti waktu itu, tapi saya yakin beliau ini, senior saya ini, pernah memberikan manfaat kepada Anda. Pasti ada kata-kata super yang pernah Anda dengar yang menginspirasi hidup Anda dan bermanfaat untuk kehidupan Anda. Dan itulah alasan kenapa dia dibayar amat sangat mahal, karena mulutnya bermanfaat. Ini adalah hukum alam. Segala sesuatu yang banyak manfaatnya harganya semakin mahal. Bener nggak? Bener. Mobil semakin banyak manfaatnya, semakin bagus, semakin nikmat, semakin irit, dan lain-lain, semakin mahal. Rumah semakin banyak manfaatnya, semakin luas, semakin bagus, fasilitasnya semakin banyak, semakin mahal.
ya. Intinya segala sesuatu yang penuh manfaat akan semakin mahal. Di sebuah perusahaan, karyawan yang gajinya paling besar adalah yang manfaatnya paling besar. Betul tidak? Yes, so kunci hidup agar mau sukses, agar semakin sukses adalah hiduplah bermanfaat. Caranya bagikan semua ilmu yang kau miliki. Hari ini kamu dapat banyak ilmu, di-capture-capturein boleh, di-upload ke postingan-postingan di Instagram, di-share ke berbagai grup WhatsApp, ya. Kemudian jangan lupa dicatat nih Instagram Live ini. Sebarkan lagi ilmunya, menjadi amal jariah, menjadi pintu kebermanfaatan yang akan membuka rezeki Anda. Berikutnya adalah kuncinya bersyukur. Dengan bersyukur, Anda akan membuat Allah senang sama kita. Jangan Allah deh, manusia aja senang kalau kita bersyukur, bener nggak? Maksudnya gini, kalau kita ngasih uang sama seseorang dan dia bilang, makasih ya Pak, saya senang banget. Kita pasti pengen ngasih duit lagi. Betul ya? Yes, jadi caranya adalah hidup bermanfaat dan... ikhtiar maksimal kelewat ya. Kita bahas dulu ikhtiar maksimal atau hidup bermanfaat dulu deh. Nah, bermanfaat juga bisa dengan cara mendoakan orang lain dan hidup menjadi kebermanfaatan bagi orang lain. Contoh, bro, guys, ya sis, ya bun. Saya pinjam mobil dong, boleh nggak? Tolong dijawab. Pasti Anda balik nanya. Balik nanyanya apa? Buat apa mobilnya Mas Edvan? Saya jawab, buat dugem. Buat ketemu sama cewek-cewek. Wah ya, buat jalan-jalan ke diskotik. Kira-kira dikasih nggak? Nggak bakalan dikasih. Nauzubillah min zalik juga ya. Itu cuma contoh doang. Nah, tapi kemudian kalau misalnya saya bilang, saya mau pinjam mobil seharian karena saya mau bagikan beras ke 50 panti asuhan. Dikasih nggak? Dikasih dong. Terlalu kalau Anda nggak ngasih. Pelitnya keterlaluan ya. Nah, kemudian karena Anda memberikannya kepada saya, karena saya memberikan alasan yang jelas dan baik dan penuh kebermanfaatan, Anda pun akan memberikan mobil Anda kepada saya. Pun begitu juga dengan Allah. Ketika kita berdoa, ya Allah, saya ingin punya rumah dengan rumah itu. Katakan apa alasannya. Ya Allah, aku ingin punya anak. Katakan, kayak Ibrahim tuh, alaihissalam. Ya Allah, sudah 90 tahun umurku, aku belum punya keturunan, berikan aku anak, ya Allah, agar anak itu akan aku jadikan hambamu yang senantiasa beribadah padamu. Besoknya langsung dikasih Ismail. Gak lama langsung dikasih Ishak. Betul ya? Nah, jadi ketika berdoa berikan alasan. Dan jangan lupa doakan orang-orang yang memiliki hajat yang sama agar kita hidup lebih bermanfaat bagi mereka. Oke? Jadi kalau ada orang-orang yang pengen punya rumah, doain tuh. Yang pengen pergi haji, doain ya. Kemudian ikhtiar harus maksimal. Maksimalkan ikhtiar, jangan banyak mengeluh. Tapi just do it. Yakinlah Allah akan membalas setiap tetes keringat kita. Allah Maha Adil. Kalau nggak sempat di dunia, maka akan Allah berikan di akhirat. Karena dunia ini tidak Allah ciptakan penuh keadilan. Dunia ini penuh dengan ketidakadilan, teman-teman. Kalau Anda mau keadilan, tunggu nanti di akhirat. Maka yakinlah Allah tetap Maha Adil, walaupun dunia ini nggak adil. Karena setiap ketidakadilan dunia akan Allah balas di akhirat. Terakhir, jadilah manusia yang pandai bersyukur. Bikin Allah senang ketika kita bersyukur dan Allah akan ngasih lebih sama kita. Kalau kita nggak bersyukur, Allah tutup pintu rezekinya pada kita. Nauzubillahi min zalik. Dengan menjalankan 7 poin ini, maka saya berdoa semoga siapapun yang menonton tayangan ini, Allah jadikan Anda sekalian menjadi orang-orang yang bukan lagi hidup untuk mengejar rezeki, tapi hidup untuk dikejar-kejar rezeki. Kalau Anda mau ini semua, ilmu lebih lengkapnya ada 16-17 video di www.naiklevel.id. Pilih kuantum rezeki, harganya cuma 100.000 tapi membuat Anda berkelimpahan rezeki setiap hari, setiap waktu, insya Allah. Caranya bagaimana? Buka www.naiklevel.id, pilih kuantum rezeki. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab, teman-teman. Yang mau bertanya silahkan tulis di kolom komentar dan izinkan saya menjawab dulu pertanyaan-pertanyaan dari YouTube ya. Saya mau jawab dulu pertanyaan-pertanyaan dari YouTube nih, teman-teman. Oke, buat Anda semua yang di YouTube, siap-siap akan saya jawab dan siapkan pertanyaan-pertanyaan berkualitas. Oke, agar apa? Agar saya bisa jawab dan bermanfaat. Wah, ini bagus nih dari YouTube. Ada Admi Farmer mengatakan setuju. Setelah saya berhijrah banyak rezeki tak terduga yang hadir. Alhamdulillah ya, rezeki tak terduga bisa benar kita dapatin ketika kita makin dekat sama Allah. Saya baru menikah, kata Agus. Namun setelah menikah, kenapa ya Mas saya mendapatkan ujian keuangan? Saya tanya, istrinya udah bahagia belum? Udah kita bahagiain belum? Udah menikmati pernikahannya belum? Kalau ternyata belum, ya itulah alasan kenapa kita belum berlimpah rezeki. Jadi ya bahagiakan istri kita, biarkan dia menikmati pernikahan itu ya. Jangan dimarahin terus, kemudian jangan disakitin terus, tapi dibahagiakan. Karena pintu rezekinya tadi saya udah jelasin, pintu rezeki pernikahan. Nanti saya akan kasih kesempatan buat teman-teman kalau mau capture setiap slide-nya, nanti saya akan pindahin setiap slide-nya buat teman-teman semuanya ya. Oke, berikutnya lagi dari
Linknya share dong katanya. Tolong dong di-share teman-teman yang di YouTube di bit.ly daftar seminar bahagia. Di Instagram juga silakan tulis ya, bit.ly daftar seminar bahagia. Bantu agar semua yang nonton ini tahu linknya. Atau klik link di bio Instagram saya buat seminar besok. Kemudian dari Fani Yuniawati, bener di YouTube nih, hidup bermanfaat untuk orang lain tapi terlalu baik juga bisa dimanfaatin. Jadi gimana Kak Edvan, apakah ada batasan untuk berbuat baik? Teman-teman, ketika Anda dimanfaatin oleh orang lain, itu andanya Anda bisa bermanfaat tanpa perlu capek, tanpa perlu mikir, syukuri. Kenapa? Walaupun rasanya nggak adil, tapi yakin Allah akan balas ketidakadilannya. Dia yang manfaatin kita, yang bikin kita rugi, akan Allah balas. Kita pun yang dimanfaatin, yang dirugikan akan Allah balas dengan rezeki tak terduga. Jadi kalau kita beriman, yakin sama Allah, hidup ini indah dan nikmat teman-teman. Kenapa? Karena semuanya ujung-ujungnya adalah kebaikan, kebahagiaan, kenikmatan, dan keindahan di dalam hidup Anda. Oke ya. Kemudian berikutnya Baraya Kang Rahmat. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Badai Naros Kang, kalau menguatkan hati terhadap ujian hidup itu seperti apa? Agar keistiqomahan itu tetap kuat dan penguat yang paling simpel dalam diri kita itu apa? Saya pernah dapat ujian bertubi-tubi tuh. Mulai dari utang miliaran, aset disita, akhirnya utang berubah jadi ratusan juta. Kemudian saya ditipu, pernah juga diancam dibunuh, pernah juga dilaporkan ke polisi karena dianggap menipu dan menculik padahal saya nggak ngapa-ngapain. Jadi salah komunikasi, ini ngeri banget miskomunikasi ya. Kemudian juga saya pernah diguna-guna oleh 20 dukun. Jadi dukunnya sebenarnya awalnya 3. Tapi karena saya terus-terusan berobat, beruqyah, saya juga mendekatkan diri sama Allah, lawan dengan Al-Quran. Dukun itu dia minta tolong sama gurunya, terus aja kayak gitu. Nah, saya hampir setiap hari, setiap waktu nggak punya kesempatan, nggak punya waktu buat menikmati hidup di usia 18 sampai usia 19-an gitu. 17, 18, 19 lah. Sampai 20 itu ujian terus. Nah, sampai akhirnya saya sedih, ya Allah kok saya dikasih ujian ini, ya Allah saya kan masih muda, ini kan ujian-ujian yang pantasnya tuh buat umuran 40-an gitu ya. Saya tuh nolak terus, dan akhirnya diremedial terus, ujiannya diulang-ulang terus. Nah akhirnya saya bayangin, oh ya, akhirnya sampai kemudian saya mengatakan, ya Allah saya terima ujian ini ya Allah, saya ambil semua ujian ini dan akan saya kerjakan dengan baik ya Allah. Tahu nggak, hitungan minggu beberapa masalah selesai, utang saya lunas tanpa perlu saya bayar sebagian. Cukup bertukar aset. Kemudian juga urusan perdukunan, padahal saya udah berhenti ruqyah, tiba-tiba hilang begitu aja. Kemudian juga urusan rumah tangga, tiba-tiba membaik begitu saja. Urusan-urusan bisnis, tiba-tiba membaik. Ekonomi tiba-tiba membaik. Sampai akhirnya saya menyimpulkan, aha, ini dia yang Allah mau. Ketika Allah kasih kita ujian, jangan ditolak, tapi terima ujian itu, kerjakan. Kalau kita tolak, sama kayak kita ujian di sekolah, kita dikasih ujian, ujiannya malah kita tolak, akhirnya apa yang terjadi? Karena ujiannya kita tolak, maka yang terjadi adalah diremedial, jangankan lulus, bener nggak? Dikerjain aja enggak. Nah, makanya solusinya adalah kalau dikasih ujian ya Kang Rahmat, dari YouTube, silahkan terima ujian itu, kerjakan soalnya. Katakan pada Allah, ya Allah, aku milikmu, ya. Sekarang saya tanya dulu deh, teman-teman, sobat hebat semuanya, tangan kita ini milik siapa? Tubuh kita milik siapa? Mata, mulut kita, telinga kita, hidung kita milik siapa? Semua milik Allah kan? Berarti kalau badan kita ini semua milik Allah, hidup kita milik siapa? Milik Allah, betul? Tapi selama ini saya tanya, hidupmu untuk siapa? Untuk Allah atau untuk dirimu sendiri? Kalau kita berkata hidup kita untuk Allah, sudah berapa sering kita menyia-nyiakan ibadah kita? Sudah berapa sering kita tidak menerima ujian hidup kita dari Allah? Maka terima ujian hidup itu, kemudian lakukan yang terbaik, just do it, sampai Allah kemudian berikan hadiah kepada kita semuanya. Setuju sampai sini ya? Setuju. Tepuk tangan dulu kalau setuju. Dan saya akan cek pertanyaan dari Instagram sekarang. Tadi di atas sudah mulai banyak yang nanya. Ya, yang belum di Instagram, yang belum sempat saya jawab, tulis aja lagi di kolom komentar pertanyaannya. Nih ada Anjani Sabrina, rumah kredit nggak boleh ya? Kredit atau utang itu boleh selama tidak ada bunganya. Tapi saran saya sebisa mungkin hiduplah tanpa punya utang. Karena punya utang itu apa ya? Ya nggak enak, nggak nikmat, nggak bahagia. Oke lanjut ya. Ini ada Syawal, ada Aini, ada Tati Dale, ada Junia, ada Swiss Dance, ada Dini Marzuki, ada Rahman Nadia, ada Ali, ada Suhaina, ada Tuti, ada Henry, ada Junia. Maaf saya nggak pakai Pak, nggak pakai Bu ya, biar semua kesebut. Ada Bilo. Kemudian ada Swiss Dance. Pak,
Kalau kita menyelesaikan utang riba orang tua nih di Instagram pertanyaannya Swiss Dance, tapi ortu masih belum bisa move on dari bank, gimana cara menghadapinya? Gini, atau mungkin saya ganti dulu sedikit pertanyaannya sebelum jawab pertanyaan Swiss Dance. Mas Edvan, kalau kita menggunakan uang utang riba, yang diutangin, yang ngutang sama-sama mau dan sama-sama ikhlas bahwa ada bunganya, itu dosa nggak? Tetap dosa. Sama kayak orang yang berzina. Yang berzina itu kan dua-duanya sama-sama suka, sama-sama mau. Apakah zinanya jadi halal? Ya enggak, gitu ya. Maka tetap yang dilarang itu dilarang. Kecuali kalau Anda nggak ngutang, ya, nggak utang riba, besok mati. Nah, itu baru boleh tuh. Sama kayak makan babi. Kalau Anda nggak makan babi, Anda mati, Anda boleh makan babi. Gitu ya. Pak, kalau kita menyelesaikan utang riba, oh tadi ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah ajak orang tuanya dengerin ceramah-ceramah ustadz. Ya, kemudian juga ajak diskusi dan kemudian katakan, "Ma, dosanya seperti menzinahi ibu kandung." Sampai teman saya pernah cerita kayak gini. Jadi teman saya ibunya sakit-sakitan terus. Dia nanya sama ustadz, "Kenapa ya ustadz? Ibu saya kok bertahun-tahun sakit-sakitan mulu, belum urusan diguna-guna dan lain-lain." Jadi kayak gitulah. Tahu nggak jawaban ustadz itu? "Mas, apakah Mas adalah pelaku riba?" Dia katakan, "Ya, saya punya banyak hutang di bank dan ada bunganya. Beli rumah riba, mobil riba, motor riba, laptop riba." Dia katakan, "Mas, itulah alasan ibunya Mas sakit-sakitan karena Mas menzinahinya setiap hari, setiap waktu dengan dosa riba." Nauzubillahi min zalik, ya Allah, ampuni kami ya Allah. Oke, yang dosa kita yang disakiti ibunda kita. Nauzubillahi min zalik. Oke, masih dari Instagram ada Khalif Rofika Jamil. Bagaimana mengajak pasangan untuk satu frekuensi dengan kita? Ada beberapa perbedaan yang menyebabkan kami terkadang tidak satu frekuensi. Saya tanya Bu Khalif Rofika Jamil, ini ibu atau bapak ya? Saya nggak kelihatan nih. Intinya saya tanya, suami atau pasangan Anda atau istri Anda itu dua-duanya kerja nggak? Kalau dua-duanya kerja, rata-rata biasanya lebih sering menghabiskan waktu sama suami dan istri orang dibandingkan suami dan istri sendiri di tempat kerja. Bener nggak? Akhirnya lebih sering ngobrol sama istri dan suami orang dibanding ngobrol sama istri atau suami sendiri. Gimana mau satu frekuensi? Kita melakukan satu frekuensi sama istri orang sama suami orang. Kalau Anda mau satu frekuensi dengan pasangan hidup Anda, maka yang harus Anda lakukan apa? Yang harus Anda lakukan, perbanyak waktu dengan pasangan hidup Anda. Ingat pintu rezeki yang ke berapa tadi? Yang kelima, ya, keenam, yaitu pernikahan. Yang kelima, yaitu pernikahan. Dengan pernikahan itu, kita harus memberikan hak suami istri kita dengan memberikan waktunya. Jadi kalau Anda kerja terus, ya Anda cuma dapat pintu rezeki yang kedua, pintu rezeki ikhtiar. Oke, jadi perbanyak waktu sama istri Anda, perbanyak waktu sama suami Anda, perbanyak ngobrol. Lama-lama tanpa Anda sadari, alam bawah sadar Anda berdua akan satu frekuensi. Saya sama istri menghabiskan waktu di rumah aja, ya karena memang lagi pandemi ya. Tapi selama ini kalaupun saya keluar kota, seminar, bisnis dan lain-lain, saya mengajak istri bahkan anak-anak saya karena anak saya belum sekolah, gitu. Ya, nah sebelum saya lanjut jawab pertanyaan dari YouTube nih sekarang, saya mau tanya dulu teman-teman, materi seperti ini bermanfaat atau bermanfaat banget? Tulis di kolom komentar. Kalau bermanfaat, kira-kira harus bikin live kayak gini lagi nggak? Tapi besok saya izin libur dulu ya, baru Senin saya insya Allah akan mulai lagi. Dan kalau ini bermanfaat, saya akan bikin live hampir setiap hari. Intinya teman-teman pantengin aja setiap jam 20.00, jam 8 malam. Agar semakin banyak yang nonton. Sayang banget kalau ilmunya bermanfaat, tapi yang nonton cuma 50, 60 ya. Padahal dulu itu biasa kalau live itu sampai 200 orang, baik di YouTube, Instagram, atau di Facebook. Jadi, tulis di kolom komentar agar ilmu-ilmu ini bisa sampai kepada Anda semua. Oke, berikutnya adalah, Mas, gimana pendapatnya kalau minta bantuan dana usaha dari non-muslim untuk pengembangan usaha, Mas? Robert di Putra. Oh, kalau bermuamalah, berdagang dengan non-muslim itu boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Ya, rekan-rekan bisnis saya, klien-klien saya banyak yang non-muslim, ya, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Kita harus merangkul semuanya kalau urusan ekonomi, kalau urusan muamalah, berdagang, dan sebagainya. Masih dari YouTube, semua yang di YouTube dan Mas Edvan mohon doakan dua anak laki-laki saya agar bisa menyelesaikan pendidikan di pondok pesantren di Bukit Tinggi. Amin. Kami doakan semoga menjadi anak soleh, penghafal Al-Quran, yang membahagiakan kedua orang tuanya, menghajikan kedua orang tuanya, dan membukakan pintu surga untuk kedua orang tuanya. Kemudian juga dari Adi Utomo BWI. Kalau ada yang kelewat, di kopas aja ya pertanyaannya ya. Mohon maaf ya, karena ini ngalir terus nih.
Mas Edvan boleh nanya ya, bagi orang-orang yang udah fakir miskin, apakah orang-orang tersebut termasuk orang-orang yang salah? Intinya adalah Islam tidak mengajarkan kemiskinan. Islam cuma mengajarkan kekayaan dan kecukupan. Di kuantum rezeki saya jelasin. Jadi kalau kita miskin bukan salah Allah, tapi salah kita yang mungkin kurang ilmu, kurang punya relasi, kurang memiliki karakter yang baik, sehingga orang-orang nggak suka, nggak mau bantuin kita, nggak mau nolongin kita, nggak mau ngasih kesempatan dan peluang untuk kita. Jadi perbanyak introspeksi, ngaca kalau hari ini kita ngerasa kita jadi orang yang miskin. Atau kurang ikhtiar mungkin, terlalu males. Jadi balik lagi ke poin-poin yang tadi saya jelasin. Oke. Kemudian juga... Oke, lanjut lagi ya dari Instagram lagi nih. Saya izin, waktu untuk sharing sekitar 15 menit lagi aja ya teman-teman ya. Karena saya harus persiapan besok seminar jam 9 sampai jam 12 siang. Bahagia bekerja, bekerja bahagia. Harga tiketnya 2 juta, saya gratiskan buat teman-teman yang nonton. Klik linknya di bio Instagram saya. Siapa yang mau voucher untuk bisa berangkat umroh senilai 3,5 juta dan ke Turki 1,5 juta, katakan saya. Kalau Anda mau, langsung daftar sekarang juga. Karena kuota sangat terbatas. Mungkin hanya sekitar 10 kursi lagi yang bisa Anda tempati. Dari Ola Kotalawi Busana. Dari Instagram nih, saya jawab ya. Istiqomah seperti apa dengan bersedekah? Istiqomah dengan bersedekah adalah yang rutin. Kecil nggak masalah, yang penting rutin. Bisa ikut aja di @nasiviraltasik, klik di link bio Instagram saya. Kemudian dari siapa lagi nih? Instagram, ada lagi yang bertanya. Linknya tadi apa Kak? Tolong dibantu tulis linknya teman-teman. bit.ly/, daftar seminar bahagia. Kemudian bagaimana mensyukuri rezeki yang sedikit? Ingat, rezeki bukan cuma uang. Kalau kita menganggap rezeki sedikit, berarti masih cuma mikirnya rezeki itu cuma uang. Ya, jadi mulai sekarang lihat semua. Anak rezeki, suami rezeki, orang tua rezeki. Ya, kesehatan rezeki, ilmu ini rezeki, syukuri. Agar apa? Agar uang kita dapetin. Nah, kenapa uang kok rasanya seret? Karena rezeki selain uang, lupa kita syukuri. Akhirnya Allah tutup rezeki, pintu rezeki bersyukurnya. Jadi syukuri dengan penuh perasaan, dengan sepenuh hati, sepenuh penghayatan agar Allah berikan pada kita. Dari Juniah Nia, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Kak, izin nanya, saya pernah lihat ada seorang menggali rezekinya melalui pintu usaha. Nah, tapi Kak, kebutuhannya belum bercukupi Kakak, bahkan hanya sekedar nggak ada sambungannya ya. Makanya saya bilang tadi, kalau cuma memaksimalkan pintu usaha, artinya kita cuma memaksimalkan 1/8 pintu rezeki. Dari 8 pintu rezeki, kita cuma fokus di pintu ikhtiar, pintu usaha. Akhirnya 7 pintu rezeki lainnya gagal kita maksimalkan. Pertanyaan masih dari Instagram. Ketinggalan live Kang Edvan, maunya lihat live dari awal, tenang nanti saya upload. Assalamualaikum Mas Edvan, dari Nanik Khairatun Nisa, mau nanya jualan yang termaksud riba itu seperti apa? Riba itu yang ada bunganya. Jadi riba itu terbagi dua. Pertama dalam jual beli, kedua dalam utang piutang. Ya, kita bahas dulu utang piutang. Misalnya saya pinjam uang 1 juta. Oke? Jadi segala pinjam meminjam, utang piutang yang ada kelebihannya itulah riba. Yang ada keuntungan dari utang piutang itulah riba. Karena yang namanya pinjam, misalnya saya pinjam MOS nih, ya kan? Ya harus balikin MOS, jangan balikin tambah uang. Gitu. Itu riba. Nah, jadi dalam utang piutang, Anda pinjam 1 juta, Anda harus balikin 1 juta. Atau Anda ngasih pinjam sama orang 1 juta, Anda harus nagihnya 1 juta, jangan lebih. Oke ya, karena itu adalah riba. Dosanya seperti menzinahi ibu kandung. Itu dari utang piutang. Dari jual beli, misalnya kita beli motor. Oke. Kalau misalnya beli motornya ke leasing, beli motornya ke showroom, ke dealer, misalnya harga motor yang gampang aja ya, 10 juta misalnya. Entahlah motor apa, intinya 10 jutanya aja biar gampang hitungnya. Nah, tapi karena kita mau nyicil 12 bulan, langsung sama showroom, harganya jadi 12 juta. Gitu ya. Kemudian kita kredit tuh, 12 juta. Jadi 12 juta bagi 12 tuh dalam setahun. Itu halal karena tidak ada bunganya. Tapi kalau Anda beli motor ke showroom, Anda pinjem duit ke leasing, paham ya? Kan yang bayarin bukan showroom, tapi leasing. Kemudian Anda nyicil utang Anda ke leasing, yang harusnya bayarnya 10 juta jadi 12 juta, baru itu riba. Paham perbedaannya ya? Nah, kayak gitu. Nanti kita bahaslah soal ini ya. Ini saya tidak bermaksud mendiskreditkan pihak manapun, ya contohnya harus sesuai dengan yang diajarkan sama agama. Jadi memang kayak gitu teman-teman. Nah, jadi
Utang itu nggak dosa, utang nggak dosa. Tapi utang yang ada kelebihannya, itu dosa. Gitu, ya. Jadi teman-teman semuanya, untuk riba ini sebaiknya kita hindarilah, udah. Kenapa? Karena menghancurkan hidup kita, beneran, serius. Saya pernah ngerasain kehancuran karena riba. Oke, dan berikutnya, saudara saya pakai kredit card tapi benar-benar hanya untuk kebutuhan hidup sehari-hari karena selama pandemi penghasilan suaminya sangat menurun. Saya sudah mengingatkan tapi dia bilang benar-benar udah nggak ada jalan lain. Jalan lain itu ada banyak. Yakin sama Allah, minta sama Allah. Karena kita yakinnya sama kartu kredit, kita yakin kartu kredit yang akan menolong kita, ya udah, memang kartu kredit itulah yang nolongin kita. Gitu. Jadi yakinnya harus sama Allah. Berikutnya, Saher Syah dari Instagram, semoga utang riba saya cepat selesai, amin. Kemudian juga, siapa lagi nih? Makasih ya teman-teman yang udah pada bilang bermanfaat. Maaf saya nggak bisa sapa satu persatu. Intinya yuk besok lusa ajakin teman-teman yang lain biar nonton live Instagram ini. Terakhir pertanyaan dari YouTube ya. Mohon maaf harus izin saya cepat akhiri. Bang, saya bekerja di salah satu perusahaan simpan pinjam. Jelas di sana ada riba kan mas? Cuma saya bekerja hanya sebagai tim survei. Jika setiap akan ada pencairan dana, apakah uang hasil saya kerja itu riba? Uang hasil kerjanya mungkin halal ya teman-teman. Tapi secara tidak langsung Anda berdosa. Bukan dari gajinya, tapi dari ketika Anda bekerja di sananya. Gitu ya. Karena Anda membantu, samalah. Kalau dosa riba itu seperti menzinahi ibu kandung, jadi bayangkan Anda kerja di tempat di mana orang-orang menzinahi ibu kandungnya misalnya ya. Nah, kira-kira gimana? Dosa nggak? Dosa. Walaupun misalnya Anda nggak ada hubungannya. Misalnya Anda cuma tukang ngetik laporan aja, sama, tetap dosa. Dosa karena bekerja di sananya gitu. Solusinya gimana? Solusinya belajar. Ada banyak cara untuk menghasilkan rezeki. Ada banyak cara untuk menghasilkan uang. Jadi gini, orang kaya itu bukanlah dia yang cuma punya satu penghasilan. Orang kaya adalah mereka yang memiliki lebih dari satu penghasilan. Bukan lebih dari satu pekerjaan ya. Nah kayak saya bisnis, saya buka usaha, saya invest, saya kemudian bikin website, ya, bikin autopilot bisnis dan lain-lain. Total saat ini saya memiliki 8 mata air penghasilan. Gitu. Teman-teman kalau mau tahu cek aja di YouTube ada 7 mata air penghasilan. Loh katanya 8, ini 7 karena pas saya bikin video itu saya baru punya 7. Sekarang udah ada 8. Nah, dari situlah saya punya penghasilan-penghasilan walaupun belum semuanya besar, yang besar baru 4 mata air penghasilan, ya. Kerjanya cuma 2. Yang sisanya apa? Invest. Invest itu ada banyak. Nah, kalau teman-teman mau tahu ya intinya belajar aja tiap malam, nanti lama-lama saya akan bagikan sama teman-teman ilmunya biar teman-teman punya penghasilan. Oke? Amin ya rabbal alamin. Sedikit saran ya Kang untuk jadwal live Instagram diposting waktosna supaya supados tiasa ngondisikan buat nonton. Saya nggak bisa janji karena saya punya kesibukan di siang hari. Saya cuma punya waktu jam 20 sampai jam 9 atau sampai jam 10. Jadi mohon teman-teman memaklumi, saya nggak bisa bikin flyer atau segala macam ya. Tim saya juga udah sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi intinya dicek aja setiap malam jam 8 di YouTube dan di Instagram. Kalau di Facebook kita siaran ulang ya. Nah intinya dicek aja dulu live-nya. Kalau nggak ada ya berarti saya lagi nggak live. Saya punya kesibukan yang lain. Tapi kalau live alhamdulillah. Jadi sekali lagi saya mohon maaf nggak bisa bikin flyer, nggak bisa bikin brosur tiap hari karena apa ya? Ya saya sepertinya nggak akan sempat karena siang saya punya banyak kesibukan. Saya mengembangkan usaha, saya juga ngisi seminar tiap hari di Zoom dan lain-lain. Jadi mohon dimaklumi, saya mohon keikhlasan hati teman-teman semuanya, kok adik-adik sih. Teman-teman sobat hebat semuanya untuk ngecek setiap hari jam 8 malam. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya mau cek lagi nih pertanyaan-pertanyaan dari Instagram, kayaknya udah habis. Kalau sistem saham itu pakai bunga pendapatan tapi tidak riba kan? Ya riba lah. Riba. Saham itu ada beberapa jenis, tapi yang ada bunganya jelas riba. Jadi sekarang itu nggak ada yang namanya riba, yang ada namanya bunga. Yang ada namanya apa lagi ya? Cashback ya. Ya tergantung tapi nggak semua cashback ya. Kemudian pokoknya sekarang nggak ada yang langsung ngomong riba gitu. Namanya tuh indah, bunga, padahal itu riba. Oke, kemudian juga seandainya waktu bisa diputar Mas Edvan, saya nggak mau ngutang ke bank, saya mau lunasi tapi nggak punya uang. Awali dengan taubatan nasuha.
Tobat, 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 tobat. Urusan bayarnya kapan, minta tolong aja sama Allah. Hiduplah dengan keajaiban, bukan hidup dengan logika manusia. Keajaiban itu tadi saya udah banyak ceritain, lebih lengkapnya teman-teman bisa cek di www.nextlevel.id, pilih Quantum Rezeki. Saya banyak bercerita tentang keajaiban hidup saya, banyak hal-hal yang di luar akal sehat manusia bisa terjadi dalam kehidupan kita. Ingat, ketika kita melibatkan Allah, hidup kita semudah membalikan telapak tangan, tapi jika kita tidak melibatkan Allah, hidupmu sesulit membalikan telapak kaki. Alhamdulillah sudah daftar seminarnya. Yes, seminarnya besok jam 9, jangan sampai telat, jam setengah 9 udah dibuka. Di Zoom online ya, akan berhadiah voucher umroh dan voucher ke Turki total 5 juta rupiah, harga tiket seminarnya 2 juta, tapi saya gratiskan untuk 1000 orang pertama yang daftar, dan juga teman-teman bisa ikut sampai jam 12 siang karena dapat e-sertifikat bagi yang absen dari awal sampai akhir, baru dapat semua voucher dan juga dapat door prize segala macamnya ya. Boleh juga diinfokan ke yang lain, tapi mohon maaf kalau ternyata kuotanya sudah habis. Ya teman-teman, nanti akan tetap diberikan link, tapi link YouTube khusus eksklusif untuk teman-teman nonton di YouTube. Sama aja sebenarnya. Ya, di Zoom sama di YouTube sama aja, karena sama-sama bisa mengikuti dari awal sampai akhir. Bedanya nggak bisa saya lihat aja, itu aja sih. Tapi insya Allah, Allah dan para malaikat akan tetap melihat dan mencatat niat baik Anda untuk belajar menggali ilmu sebanyak-banyaknya agar senantiasa bahagia. Oke? Nah, ini ada ini nih dari diens.memo. Gini caranya teman-teman, notif di IG-nya Mas Edvan bisa kita aktifkan. Jadi setiap post atau live dapat notif. Ayo sekarang setelah selesai nonton ini nanti klik notif di Instagram saya. Aktifkan agar apa? Agar Anda bisa mengikuti live Instagram saya setiap hari, setiap waktu. Di YouTube juga ya. Klik apa sih istilahnya kalau di YouTube ya, notifikasi juga lah intinya ya. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan notifikasinya. Ah, oke, berarti sama notifikasi juga. Di Instagram, di Facebook, di YouTube, nyalakan notifikasinya agar setiap live Anda bisa menonton tayangan ini. Harapan saya setiap live itu bisa sampai kayak dulu tuh, zaman-zaman saya sering live bisa sampai 300 orang, 400 orang ya. Sekarang 50 orang, saya tetap ikhlas, tenang aja. Karena saya senang berbagi ilmu. Dan mudah-mudahan teman-teman nanti kalau udah saya share ke Instagram, ke YouTube, silahkan di-share sebanyak-banyaknya videonya. Boleh juga di-download, sebarkan linknya ke berbagai grup WhatsApp. Walaupun saya yang ngomong, tapi ini bisa menjadi amal jariah buat teman-teman semuanya kalau Anda menyebarkan semua ilmu ini kepada siapapun yang Anda kenal di dalam kehidupan Anda. Oke, caranya kata Bilo Satria di Instagram, aktifin notifikasi postingan Coach Edvan. Ya, kemudian buat dapat notifikasi langsung di HP kita setiap postingan terbaru. Siap! Oke teman-teman semuanya, besok sampai ketemu jam 9 sampai jam 12 kita akan bahas lebih lanjut tentang buku Bahagia Bekerja Bahagia, rezeki lancar berlimpah deras karena kita selalu bahagia dalam bekerja ya. Mohon maaf lahir batin jika selama live di YouTube, Facebook, dan Instagram ini saya banyak kekurangan atau ada kesalahan berbicara. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di live yang lainnya. Sampai jumpa dan salam sukses bahagia. Saya Edvan M. Kautsar. Mohon maaf lahir batin. Dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa aktifkan notifikasi di Instagram, Facebook, dan YouTube. Terima kasih. Sarang he. Makasih teman-teman ya. Oke, sekali lagi. Oke, capture dulu ya. Siap, 1, 2, 3, cheese. Lagi ya, 1, 2, 3. Jangan lupa nanti tulis di caption manfaat ilmu malam hari ini buat teman-teman semuanya. Lagi, sekali lagi, cheese. Oke ya, sekarang waktunya Anda mengcapture semua materi. Nah, silakan ya, saya izin pamit duluan ya, gambar saya hilangkan. Dadah, Assalamualaikum. Silakan di capture, ini ada 8 pintu rezeki teman-teman. Nanti silakan Anda buka juga Al-Qur'annya biar lebih jelas sumber-sumbernya seperti apa. Terima kasih teman-teman di Instagram, di YouTube, terima kasih Bilo Satria, Devi Kemes, terima kasih Devi Kemes, siapa? Sasa Iklima, Tuti Hartuti, makasih Tati Dale, Ricky Srihai, Devi Kemes. Oh, itu aja yang komen ya. Coach Willy, makasih Coach Willy, Ahmad Sururi, Huta Soit, Nurmasita, makasih. Dins, makasih. Dul Jelani, makasih. Makasih semuanya. Oke, udah di capture, lanjut. Nah, ini capture juga. Di YouTube, makasih. Budi Hartono.
Mas Edvan, saya pernah baca bahwa ada ulama-ulama yang menghalalkan bunga bank. Kenapa ada ulama yang berpendapat seperti itu? Itu wallahu a'lam bishawab. Lebih baik kita menghindari. Kenapa? Karena udah jelas kalau itu memang riba. Sekalipun namanya bunga, ya udah jelas haram. Mau ulama sekelas apapun yang menghalalkannya, kalau kata Allah dalam Al-Quran haram, ya haram. Ulama itu manusia. Oke ya. Haram itu artinya nggak boleh ya. Nah ini silahkan di capture. Kemudian juga silahkan di capture yang ini. Oh udah ya, nah ini juga kalau mau di capture boleh. Oke, terima kasih teman-teman. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.